Konon kabarnya keluarga kaya raya Ye di Longkuo bangkrut. Kepala keluarga Ye Langhua dijebloskan ke penjara. Putri keluarga Ye Yesa dikabarkan akan bercerai. Keluarga Ye sudah bangkrut kamu. Sekarang tidak pantas untuk anakku cepatlah bercerai. Beri tempat untuk Qian Yao Yao apa? Qian Yao Yao adalah sahabat terbaikku. Hunting tidak akan melakukan ini kamu pikir. Hunting masih menyukaimu. 3 tahun menikah tidak punya anak keluarga Huo. Tidak membutuhkan ayam yang tidak bisa bertelur. Aku tidak percaya aku ingin mendengar langsung dari Hunting. Kalau berani terima telepon, jangan anggap aku sebagai ayah. Jika kamu bercerai dengan Yesa dan menikah dengan keluarga Qian, aku bisa mempertimbangkan untuk menarik gugatan tambahan terhadap grup Y. Jika tidak, biarkan mertuamu Ye Langhua menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bukankah kamu tidak suka Yesa? Sekarang aku sudah mendukung kamu untuk bercerai. Mengapa masih melawanku? Yesa sedang mengalami masalah di rumah. Aku tidak bisa menambah masalah dan suka atau tidak suka itu urusanku. Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi, bagaimana? Putus asa kan? Mari kita bercerai. Apa maksudmu jangan berbuat onar lagi? Pak Huo, ini paket untuk Anda apa? Kami sudah melihat rekaman CCTV, Nyonya meletakkan si kecil dan pergi. Ini ada surat untuk Anda. Ayah si kecil anaknya kamu yang urus. Aku pergi ke luar negeri mencari cinta sejati. Bahkan mengkhianatiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu pun tidak kurang. Tujuan kita pulang ke negeri ini apa? Cari kakak, selamatkan kakek. Jangan membuat masalah ya. Huo Hunting. Baru pulang sudah ketemu 2 orang yang menyebalkan ini. Untungnya aku sudah siap. Mama tidak baik. Yue kabur sendiri. Bajaku anak liar dari mana? Yue, kamu tidak apa-apa. Kotor kamu bisa ganti cuma baju. Kamu begitu ke anak kecil. Yesa kenapa ada di sini? Cuma baju? Kamu tahu baju Nona Qian ini harganya berapa? Walaupun seluruh keluargamu dijual tidak akan cukup. Kamu... Siapa kamu? Bicara aja, ngapain sok jaim? Kalau bajunya kotor aku bakal ganti. Maaf tunanganku, salah orang. Ayo sayang, kita pergi. Yesa, kali ini aku gak bakal kalah lagi sama kamu. Selamat bergabung Nona Ye di Huo Media. Kalau sekarang gak ada masalah, bisa langsung tanda tangan kontraknya. Manajer Wang, aku datang buat interview jadi desainer. Kenapa di kontrak ini malah jadi konsultan khusus Qian Yao Yao? Nona Qian itu artis paling top di grup kita, dan bakal jadi Nyonya Huo di masa depan. Kalau dia gak suka desainmu, mungkin kamu gak bakal dapat kehormatan ini. Kehormatan dia aku gak sanggup nerima. Kerjaan ini gak cocok buat aku. Kamu harus mikir matang-matang, kesempatan bagus. Gak gampang dapet, aku kasihan sama kamu. Kasih kamu kerjaan, jangan gak tahu diri. Qian Yao Yao, kamu beneran takut sama aku ya? Kasihan deh kamu jauh-jauh datang buat cari gara-gara sama aku takut. Jauh-jauh datang buat cari gara-gara sama aku takut. Jelas-jelas kamu masih nge-rap sama Hunting. Pengen nempel terus sama dia. Aku dan Hunting sebentar lagi tunangan, aku gak bakal kasih kamu menang. Qian Yao Yao, kamu beneran kasihan. Dulu bapakmu ngasih bisnis yang udah gak dipakai bapakku. Sekarang kamu ngasih cowok yang udah gak aku mau kamu. Cepet bangun Nona Qian, gawat Nona Qian. Sistem perusahaan kena hack, data internal bocor semua. Kamu tunggu aja. Siapa yang mau nunggu? Mau kabur kemana? Huo Hunting, jangan pelit-pelit. Aku cuma tidur sama kamu dulu.
Banyak bacot. Gawat, Mama dalam bahaya, ayo selamatkan Mama. Cewek siapa ini sampai Huozong sendiri yang gendong? Malu banget. Huozong manajemen perusahaan, masalah hacker, serahkan ke kamu. Aku sekarang ada hal yang lebih penting, nanti langsung laporkan hasilnya. Sudah dengar semua? Dia adalah Nyonya Huo, hal yang lebih penting. Kalian bilang siapa yang akan menjadi Nyonya Huo yang sebenarnya? Ayo cepat kerja, pergi-pergi. Huo hunting kamu hila ya? Sakit tahu. Coba lari lagi. Kenapa Nyonya Huo? Apa karena aku tidur denganmu sekali? Jadi tidak bisa main lagi? Kamu bilang ini main-main? Lihat ekspresi Nyonya Huo. Kayaknya mau coba lagi nih. Kalau aku bilang iya, Kamu kan sebentar lagi mau menikah. Masih aja dekat-dekat dengan mantan istri, memang benar. Istri tidak sebagus selir. Selir tidak sebagus selingkuh. omongan keras tidak ada gunanya, berani cium aja. Kamu cium ya cium, sudah tidur aja. Siapa takut siapa? Sayang, cepat tolong. Kamu gila ya? Kamu sudah menemukan orang di luar negeri, kenapa kamu masih kembali? Kembali untuk menemui anak kandungmu yang kamu tinggalkan. Lahir sudah selamat Nyonya Ye. 1 kali melahirkan 10 bayi ibu dan anak selamat. Benar-benar keajaiban tidak baik. Bayi pertama ini punya penyakit bawaan gagal napas. Apa? Sekarang bicara ini tidak ada gunanya, aku hanya ingin tahu. Dia baik-baik saja? Kamu tidak berhak bertanya, kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas bertemu dia? Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nyonya Huo lagi. Pamit. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Nyonya Huo, Departemen Teknik keluar. Dari mana datangnya angin dan pasir ini? Besar sekali. Mata aku tertutup, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi Nyonya Huo? Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku bersumpah angin dan pasir ini terlalu besar, aku bicara serius. Nyonya Huo, Departemen Teknik, ada masalah Departemen Teknik, tidak bisa menyelesaikannya. Jadi aku cari bantuan. Ayah, aku akan bantu kamu menyelesaikan masalah akhir. Kali ini mau apa? Aku ingin tahu di mana Mama. Dia sudah tidak mau kamu, kenapa kamu masih mencari dia? Jangan salah paham, aku hanya ingin bertemu langsung dan memutuskan hubungan dengannya. Dayang, Baik, aku setuju. Temukan wanita tak berperasaan ini. Aku akan biarkan kamu putus hubungan dengannya langsung. biarkan aku bicara dengan si kecil Chen Chen saya. Aku akan mengajakmu menemui ayahnya. Ayah, cepat bawa pergi wanita yang menjengkelkan ini. Kamu juga dengar, Chen Chen tidak mau dengan ibu yang tak berperasaan seperti kamu. Ayahmu yang suka main mata juga tidak lebih baik. Lagi pula kamu tidak dengar Chen Chen bilang ingin bertemu aku. Siapa ibunya? Aku yang menentukan kamu. Seumur hidupmu, tidak akan ada kesempatan untuk menemuinya. Huo Hanting, lepaskan aku. Sayang, Ibu jangan takut. Aku akan membukakan pintu untukmu tidak siang. Seseorang berhasil menembus pertahananmu bagus. Menyiksa sekelompok pemula, apa serunya? Biarkan aku yang menghadapinya. Selesai. terima kasih sayang, ibu akan segera pulang. Ibu orang yang mengurungmu tadi, apakah itu ayah? Dia bukan ayah, dia adalah musuh kita. Sudah lama tidak bertemu lawan yang sepadan menarik. Sekelompok orang tidak berguna, untuk apa Huo memelihara kalian? Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Kenapa kamu di sini? Hunting, aku dengar ada masalah di departemen teknis. Aku sengaja menunggumu di sini, pekerjaan mereka tidak baik. Aku tidak tahan untuk menegur mereka. Chen Chen tidak menyukaimu, jangan ganggu dia lagi. Hunting, tapi kita akan segera bertunangan. Liang Hao, antarkan tamu. Nona Kia. Menang. Lawan itu cukup hebat, tapi aku masih lebih unggul. Ini alamat IP si hacker, kapan kamu? Akan membawaku menemui wanita itu.
Ayah juga tidak tahu di mana dia kalau sudah ketemu. Ayah akan membawamu menemuinya ya. Kakak kamu menau. Kami seimbang. Dia bilang namanya Huo Mingchen. Dia juga mengajakku bermain nanti. Benarkah aku akan ikut denganmu? Aku akan melindungimu. Ibu. Anak-anakku, Ibu kamu tidak enak badan ibu. Apa kamu lagi diganggu oleh dia? Omong jahat mengganggu kami akan membalas dendam untukmu. tidak punya ibu terlalu melelahkan. Beristirahat saja akan baik-baik saja kalian ada di sini. Siapa yang berani menggangguku? Mana orangnya bisa terbang dengan sayap? Kunci pintar, tidak ada tanda-tanda dirusak. Rekaman kamera pengawas yang dirusak Nona Ye. Tidak tahu bagaimana dia pergi. Ketika dia datang untuk wawancara sebagai desainer, meninggalkan alamat dan nomor telepon. Taman Bougainville. Lagi-lagi Yesa. Tidak baik Pak Huo si kecil hilang. Apa Chen hilang? Bagaimana bisa si kecil sebelumnya baik-baik saja? Tiba-tiba saja hilang. Cari kalau tidak ketemu kamu besok tidak usah datang lagi. Mama kenapa terburu-buru, ada apa? Aku tidak bisa membiarkan Huo Hanting tahu keberadaan anak-anak lainnya. Kalau tidak dia pasti akan merebut anak-anakku Eryang. Segera bawa adik-adikmu untuk berkemas tunggu mama pulang. Kita akan segera pergi dari sini. Mama sangat tegang. Jangan-jangan omong jahat yang mengurung Mama. Menemukan alamat IP kita dan datang ke sini. Tapi bagaimana mungkin omong jahat? Tahu alamat IP kita. Yang tahu alamat kita hanya Mingchen. Aku menganggapnya sebagai teman tapi dia satu tim dengan omong jahat. Ayo. Kita akan segera menemuinya untuk menuntut balas. Di sini benar. Huo Mingchen, kamu berani membocorkan alamat rumahku. Kalian ingin memukulku, ayo serang bersama. Sombong sekali. Kenapa kamu tidak melawan? Aku akan membalas untuk kalian. Kita sudah selesai. Bagaimana kalau kita lupakan saya? Kalau mama tahu kita berkelahi, pasti akan khawatir. Mama kalian sangat menyayangi kalian ya. Tentu saja di dunia ini. Semua mama menyayangi anak-anaknya. Kenapa mamaku tidak menyayangiku? Tunggu, kamu sengaja datang ke sini untuk mencari kami. Aku tahu aku salah membocorkan alamat kalian. Ingin minta maaf pada kalian. Tidak akan ada lagi yang berikutnya. Aku pulang dulu, kalau tidak papa akan khawatir. Ini di mana? Dia mirip sekali dengan Huo Hanting. Apakah dia adalah Chen-Ku? Kak, jalan ke timur bagaimana? Kamu tersesat. Ya, bisakah kamu mengantarku pulang? Bolehkah aku memelukmu? Sesuka hatimu. Aku sudah sampai. Keluarga Huo, dia memang dayangku. Hari ini terima kasih ya. Yesa. Ternyata memang kamu. Liang Hao, bawa pulang si bocah kecil dulu. Si bocah kecil ikut aku pulang. Tunggu, lepaskan aku. Kamu sekarang segera pergi dari kota ini. Jangan pernah kembali lagi. Huo Hanting, dengan alasan apa? Kamu pikir kamu adalah Raja Langit? Kalau tidak, aku akan menangkap kekasih kecilmu untukmu. Masih belum pergi. Pria yang kucintai selama bertahun-tahun hanya menganggapku sebagai musuh. Aku benar-benar gagal. Bagaimana caranya aku membawa Chen-Ku pergi? Apakah Chen sudah tahu? Yesa adalah ibunya. Chen, bagaimana perasaanmu tentang wanita tadi? Wanita itu tidak cocok untukmu. APA. Wanita itu tidak cocok untukmu. Dia dikenalikan oleh seorang anak kecil seperti aku. Tidak ada kewaspadaan sama sekali, berani pergi ke rumah orang, terlalu bodoh. Apakah aku salah paham tentang Yesa?
Yesa, Huo Hanting, kamu ikut kemari untuk apa? tentang Chen aku salah paham padamu. Huo Xiao sedang meminta maaf, aku tidak salah lihat kan? Perhatikan sikapmu. Kamu sudah bukan suamiku lagi. Tidak berhak meminta sikap baik dariku. Yang kuperhatikan hanyalah Chen. Karena dulu kamu meninggalkannya. Tidak ada alasan untuk mendekatinya lagi. Meskipun sudah bercerai, aku punya hak kunjungan yang sah. Kamu dulu meninggalkan Chen dan pergi ke luar negeri dengan kekasihmu. Kamu seharusnya sudah memikirkan akan ada hari seperti ini. Huo Hanting, jangan keterlaluan. Tahukah kamu apa yang saya alami saat melahirkan Chen dulu? Apa yang harus saya lakukan agar kamu mengizinkan saya bertemu anak itu? Menyesal. Chen adalah darah daging saya. Saya tidak mungkin meninggalkannya. Apakah kamu hanya menyesali hal itu? Apa? Kamu tidak menyesal karena telah meracuni saya. Lagi pula dia adalah ibu Chen. Bertemu sekali sepertinya tidak masalah. Mama, Sayang, jangan asal bicara dengan orang asing. Pulang dulu dan tunggu saya dengan baik. Sepertinya seumuran dengan Chen. Apakah dia sudah tahu? Kamu benar-benar tidak pernah diam. Baru keluar negeri langsung membuat anak dengan kekasihmu. Lalu kenapa? Saya bilang saya akan mencari cinta sejati, saya tidak bisa menggantungkan diri pada kamu. Pohon bengkok ini selamanya. Dia selalu bilang mencintai saya, tapi malah pergi dengan pria lain, padahal saya masih berpikir bagaimana caranya. Membuatnya bertemu dengan Chen, ingat kata-katamu. Cepat pergi dari sini. Untungnya tidak menemukan anak-anak lainnya. Chen lihat mama saya cantikan. Tidak menyangka wanita bodoh ini. adalah Mama Siang. Mama membawa kami pulang untuk mencari kakak saya. Ini informasi kakak saya. Kamu punya banyak kenalan, bantu kami mencarinya. Baik. Kakak mereka ternyata lahir pada hari yang sama dengan saya. Sudah jam berapa belum tidur? Tidak bisa tidur. Mimpi buruk. Mimpi saya dimarahi teman-teman. Kata mereka saya anak liar tanpa mama. Mereka semua dimanja mama. Tapi saya hanya ditemani pembantu. Saya tahu kamu selalu membonji saya. Kamu tidak ingin saya tahu tentang wanita itu. Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa sendirian. Apakah saya benar-benar salah? Chen, ayah janji padamu. Besok ayah akan membawamu menemuinya ya. Benarkah? Huo Hanting, kamu tidak ada kerjaan lain seharian. Lagi-lagi mau telepon menyuruh saya pergi. Kayaknya kamu nggak mau besok jemput Chen pulang sekolah ya. Tentu nggak mau, apa sih? Kamu mau izinkan aku ketemu Chen? Jangan kebanyakan mikir, aku cuma malas cari cewek lain. Yang pura-pura jadi mamanya. Nanti kamu harus putus hubungan sama dia langsung. Besok aku akan jemput Chen. Asyik, akhirnya aku bisa jemput Chen sebagai mamanya. Nggak ada terima kasihnya, sama sekali nggak sopan. Hanting, Malam-malam gini kamu kesini ngapain? Hanting, aku kan tunanganmu. Kenapa kamu selalu menolakku? Malam ini biarkan aku temani kamu ya. Tunangan itu keinginan keluarga, aku nggak setuju. Apakah kamu masih memikirkan Yesa? Dia itu bagusnya apa sih? Dulu dia mengkhianatimu dan kabur sama orang lain, kamu nggak bisa lihat aku. Aku cuma berharap nggak mengalami lagi. Pernikahan tanpa cinta, tanpa izinku. Jangan datang ke sini lagi. Salah Yesa kalau Hanting tahu ya. Masih punya 9 anak, aku benar-benar nggak ada kesempatan. Aku harus pegang erat hati Chen sebelum dia kembali. Hari ini bisa ketemu kakak, nggak sabar. Yesa, kamu kenapa di sini? Kamu mau cari muka sama Chen dan baikan sama Hanting. Hanting sekarang benci banget sama kamu. Kamu punya muka apa berdiri di depannya, cepat pergi. Terus kamu panik apa kamu? Yesa, kamu bisa gitu sama aku? Berhenti Yesa. Kamu mau ngapain? Hanting, aku selalu anggap Yesa sebagai saudara. Tapi dia kian yao. Jangan sembarangan ngaku keluarga.
Mamaku cuma punya aku satu. Tamparan ini kamu yang minta sendiri. Biasa kamu mengkhianati Hunting dan kabur sama pria lain. Kamu punya muka apa menuduh aku? Kamu yang nyempil dan jadi pelakor. Sudah, Gimana mau bantu istri kamu balas dendam? jangan lupa kamu kesini buat apa hari ini. Hunting, Qian Yao Yao, ingat posisimu. Jangan sampai aku lihat kamu dekat-dekat Chen Chen lagi. Ayah Chen Chen adalah ayah kita. Berarti Chen Chen adalah kakak kita dong. Cenken keluar. Kok bisa dia berarti aku adalah siang mereka yang sedang dicari? Chen aku ini. Pantas ini, akibatmu meninggalkan Chen Chen dulu. Sendiri pergi bersenang-senang. Ayah, kenapa kamu bawa tante polos ini ke sini buat apa? Chen nggak kenal aku. Udahlah, bantu sampai tuntas Chen Chen. Dia adalah... Ayah, aku capek, kita pulang yuk. Kamu juga lihat aku udah kasih kamu kesempatan. Chen Chen nggak mau ketemu kamu. Chen maaf ya. Mama pasti sedih banget, kita pulang yuk. Terus cari cara menghibur Mama. Kenapa kakak nggak mau kenalin Mama? Mama selalu ingat sama kakak. Dia nggak boleh gini sama Mama. Kakak sama aku dekat banget. Kalau dia tahu hubungan kita, Pasti langsung kenalin Mama. aku langsung cari dia bilang. Iya, aku udah tahu dari dulu. Dia tahu kenapa dia gini. Aku lihat dia mau sama ayah yang kaya. Nggak mau kenalin Mama. Mungkin kakak ada masalah. Ada masalah apa kakak ini, aku nggak mau kenal. Mulai sekarang aku yang jadi kakak. Sayang, siapin barang kita langsung ke luar negeri. Mama, kamu nggak mau cari kakak lagi. Kakak kita udah nggak bisa dicari lagi. Mama punya kita 9 anak. Udah, Co. Tapi kakak adalah keluarga kita. Mama bilang, nggak akan ninggalin kita siapapun. Kamu benar. Kalian semua adalah sayangnya Mama. Mama nggak akan ninggalin kalian siapapun. Aku pasti akan bawa Dayang pulang. Kita sekeluarga. Berkumpul lagi. Kamu nggak mau kenalin Mama, ngapain cari kita? Sama-sama anak Mama, kenapa harus lahirin aku? Terus kasih ke ayah, nggak mau aku lagi. Cinta yang telat lebih murah dari rumput, dari mana kamu belajar ngomong gitu? Mami bukan orang seperti itu. Dia membawa kami kembali ke negara ini, khusus untuk mencari kamu. Mami pasti punya alasan. Mari kita cari tahu kebenaran tahun itu bersama. Inikah rasanya punya keluarga? Kamu mau mengakui Mami atau tidak? Beri aku waktu sebentar ya. Abangku. Kalau kamu terus menunggu, Mami dan Ayah Tiri akan punya adik kecil lagi. Kami tidak akan pergi, kami akan bersatu kembali. Baiklah, abang, aku mengakui kamu. Sekarang aku akan memperkenalkan adik-adikmu yang lain. Aku anak kedua. Siang kamu sudah kenal dia, anak keempat. Yuiwei adalah adik perempuan kita yang paling kecil. Selain mereka, kamu punya 6 adik laki-laki lagi. Kami adalah 10 bersaudara. Ternyata aku punya banyak adik. Kita harus bersama-sama membuat ayah dan ibu rujuk kembali. Tapi kalau ayahmu ibu kami tidak mau menikah lagi, bagaimana? Aku punya cara. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Sudah bertahun-tahun kamu masih cantik. Kita berhasil. Siang kamu memang pintar. Kalian pernah nonton drama pendek tidak? Pemeran utama setiap ketemu saingan cinta, langsung sadar kalau dia sangat mencintai pemeran utama perempuan. Sekarang kita bisa mencari pemeran pendukung pria yang penuh kasih untuk ibu. Di mana pemeran pendukung pria yang penuh kasih? Wah, Om ini tampan sekali. Jauh lebih baik dari ayah yang galak sebelumnya. Bagaimana kalau kita bantu dia?
naik jadi ayah baru. Yue yang gan lebay. Siang kirim foto ini ke abang biar ayah cemburu. Jadi abang akan berkumpul dengan kita. Ibu tidak bisa menikahi ayah dan om tampan sekaligus ya. Ayah tidak akan cemburu kalau lihat foto. Mungkin malah akan mengusir mami. Aku tidak akan bisa bertemu mami lagi. Abang, Kamu sudah kasih lihat foto itu ke ayah. Adik, dengarkan aku. Kamu panggil siapa adik? Tidak hanya beberapa teman baik. Karakter Chen Chen tidak seperti orang yang bisa bersaudara dengan orang lain. Kamu mandi dulu, makan siang sudah siap. Berkenalan. Kakak. Mama. Saya sudah menyelidiki data Miss Ye. Dia selalu single di luar negeri. Apakah aku salah paham padanya? Berhenti. Dulu aku tidak punya kekuasaan. Tidak bisa membantu, maaf. Dulu keluarga Lin menjatuhkan. Sekarang kamu adalah Presiden Lin. Tentu saja tidak mau membantu. Lin Xiaoyan mulai hari ini. Kita bukan teman lagi. Aku akan membalas dendam ayahku sendiri. Sasa, aku bisa membantu menyelamatkan Paman Ye. Menikahlah denganku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yesa, inilah kekasih yang kamu sembunyikan selama 5 tahun. Huo Hunting, kamu masih berani datang. Lin Xiaoyan. Ternyata Lin Xiaoyan adalah kekasih Yesa. Tidak heran Liang Hao tidak menemukan apa-apa. Huo Mingchen, mulai sekarang. Lin Xiaoyan adalah ayahmu. Cepat panggil ayah. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Aku tidak akan membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Huo Hunting, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggu Sasa. Panggilannya sangat mesra. Huo Hunting, apakah kamu cemburu? Jangan kira dengan adanya Lin Xiaoyan kamu bisa membawa Chen Chen. Chen Chen tidak punya ibu seperti kamu. Kamu? Huo Hunting, jangan keterlaluan. Sasa adalah ibu kandung Chen Chen, dia berhak mengunjungi. Karena anakku tidak mengakuinya. Karena keluarga Ye sudah jatuh Yesa. Tidak pantas tinggal. Ternyata di hatinya aku adalah wanita yang buruk. Selama aku ada, tidak ada yang bisa membuat Yesa pergi. Benarkah? Kita lihat saja. Jika aku bisa membantu Sasa merebut kembali hak asuh Chen Chen, dia pasti akan memaafkan saya. Janji untuk bersama denganku, jangan khawatir Safeng. Saya pasti akan melindungimu. Pasti tidak akan membiarkan Huo Hunting mengusirmu. Bisa, tapi menikah tidak perlu. Jika kamu mau membantu saya bersedia membayar imbalan yang sesuai. Presiden grup Lin sendiri yang akan melayani Anda. Sebutkan harganya. Lupa menanyakan tentang anak. Kalau kamu bisu pergi ke dokter, jangan buang waktuku di sini. Xiao Huo, saat kami memeriksa data Miss Ye, kami menemukan sebagian datanya dienkripsi. Level lawan sangat tinggi, kami belum bisa memecahkannya untuk sementara. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Mama. Menyembunyikan keberadaan anak lain. Xiao Huo. Kamu bisa tidak pergi dari sini, tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Xiao Huo, kita sudah bercerai. Kamu juga akan segera menikah. Jangan-jangan, syaratnya adalah menghabiskan malam bersama. Saya tidak butuh wanita yang kehidupan pribadinya berantakan seperti kamu. Kamu bahkan bisa menikmati wanita seperti Qian Yao Yao. Masih berani bilang kehidupan orang lain berantakan.
Yesa, jika kamu bisa menjadi pengasuh untuk Chen, saya bisa mempertimbangkan. Tidak memaksa kamu meninggalkan kota ini. Xiao Huo setuju, semoga orang baik selalu sehat. Tapi ingat, jangan ungkapkan identitas asli. Hanya merawat kebutuhan sehari-hari. Ya. Mulut ada di tubuh saya. Bisakah kamu mengendalikan saya? Bagus, besok bisa melihat Chen. Hei, Nomor rumah berapa, saya akan menjemputmu. saya tidak bisa membiarkannya menemukan keberadaan anak-anak. Bicara. Xiao Huo, kamu terlalu baik, tapi saya tidak perlu. Tepat pukul 7 akan melapor di depan rumahmu. Dia sangat gelisah. Ternyata identitas anak itu memang mencurigakan. Saya sudah di dalam lift. Xiao Huo, Haus ke rumahmu minum air. Xiao Huo, air di rumah saya terlalu jelek, tidak pantas untukmu. Lebih baik ke rumahmu saja minum. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menggoda aku, ya? Ayo pergi, hari pertama kerja, aku tidak ingin terlambat. Tubuh Chen lebih lemah dari anak-anak pada umumnya. Di sisi makanan perlu lebih memperhatikan nutrisi. Dan jangan sampai menstimulasinya. Pergilah. Dia sekarang tidak di rumah. Cari cara untuk mendapatkan rambut anak itu, lakukan tes DNA. Chen. Kamu mau makan apa, Ma? Aku akan membuatkannya untukmu. Kamu adalah pengasuh baru itu. Jangan lupa identitasmu. Pengasuh baru ini berani menyenangkan si tuan kecil. Dia pasti mati, dia mencari mati saja, malah akan menyeret kita. Kenapa belum mengajakku sarapan? Ini masih si tuan kecil yang dingin itu. Wanita ini siapa sih? Benar-benar Chen-ku. Akhirnya aku bertemu dengannya. Chen. Lihat apa yang kubawa untukmu, baju yang kubuat untukmu. Saka. Hanya satu. Kali ini aku datang terburu-buru hanya membawa satu. Terlalu sedikit. Kalau begitu sekarang kita pergi belanja. Beli beberapa lagi untukmu, ya. Tuan-tuan kecil dan pengasuh baru pergi belanja, mereka rukun. Apakah mereka sudah saling mengenali? Selamat Pahuo, Anda mendapatkan seorang putri kecil. Putri kecil. Bukankah anak itu laki-laki? Liang Hao, kamu yakin sampel tes DNA tidak salah? Ya, aku minta rambutnya dari satpam kompleks mereka. Kapan kita akan menjemput putri kecil itu? Bahasa Mandarinmu bisa tidak kamu latih dengan baik? Chen, kamu suka yang mana? Aku akan membelikannya untukmu. Terserah. Kalau begitu aku akan membeli semuanya. Ya? Inikah rasanya memiliki seorang ibu? Huo Mingchen tidak punya ibu, bikin orang tertawa. Siapa yang mengajarkanmu ini? Minta maaf. Dia memang anak kecil yang tidak punya ibu. Semua anak di TK tahu. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu wanita ini gila, ya? Kenapa kamu mengganggu anak saya, Nyonya? Anakmu bicara seperti itu, seharusnya kamu segera minta maaf. Dia kan hanya anak kecil lucu, pantas. Lucu? Ibumu mana? Oh, kamu tidak punya ibu. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut anak lucu? Siapa bilang dia tidak punya ibu? Aku ibunya. Kamu ibunya? Terlihat miskin sekali. Seperti pembantu memang. Pembantu cocok dengan anak lucu. Kalian seperti semut kecil, ayahku satu kaki. Bisa menginjak kalian sampai mati. Anak lucu kamu cari mati. Nyonya Zhang. Nyonya Zhang adalah anggota kartu emas di sini, berani kamu memukulnya. Segera pergi dari sini, berani menggangguku. Cepat sujud 300 kali. Kamu suruh siapa sujud?
Manajer Huo, Mengganggu anakku. Kamu tidak takut mati ya? anak sialan. Anak ganteng ini anakmu ya? Kami tidak sengaja. Keluarga Zhang di utara kota harus bangkrut. Manajer Huo, jangan, aku tahu salah. Manajer Huo, jangan, Manajer Huo. Baru saja terlalu emosi, jadi aku bilang aku ibunya. Aku bilang Chen Chen akan mengakuiku. Baru saja, terima kasih, aktingmu bagus. Acting? Chen Chen, sebenarnya aku. Yesa, aku tahu rahasiamu. Apakah Huo Hanting sudah tahu tentang 9 anak lainnya? Tidak, aku tidak bisa biarkan dia mengambil anak-anakku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sampai sekarang kamu masih berani keras kepala. Sepertinya kamu tidak tahu cara Huo Hanting. Manajer Huo bawa tuan muda makan baik. Lebih baik aku yang masak. Yesa di rumah ini. Yang pertama harus kamu lakukan adalah mendengarkan aku. Pembantu baru ini siapa tidak hanya membuat tuan kecil senang. Bahkan tuan juga tidak biasa padanya. Apa hubungannya, lihat tuan? Sudah menariknya ke kamar. Perempuan jalang. Nona Kian, ada masalah di keluarga Huo. Sopir, cepat antar aku ke keluarga Huo, aku ini lihat. Perempuan tidak tahu malu mana yang berani menggoda tunanganku. Huo Hanting, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Seharusnya aku yang bertanya, padamu kamu bersusah payah melahirkan anak. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Benarkah? Menurutku kamu menginginkan segalanya. Huo Hanting, apakah di hatimu aku adalah orang seperti itu? Bukankah begitu? Apakah kamu pikir aku punya maksud lain padamu? Kamu terlalu banyak berpikir. Uang tidak kurang laki-laki. Aku juga tidak kekurangan. Kamu ternyata bersama Lin Xiaoyan. Kenapa kamu cemburu? Jangan terlalu membanggakan diri. Aku akan cemburu pada wanita yang tidak setia sepertimu. Cepat kembalikan anakku, aku tidak akan membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah Chen Chen ada di tanganmu? Kamu masih berpura-pura. Apakah aku harus melempar laporan DNA ke wajahmu baru kamu mengaku? DNA tes. Kamu melahirkan kembar. Kamu hanya meninggalkan Chen Chen untukku. Kekembar? Tampaknya hanya satu anak yang terungkap, aku tidak boleh membiarkannya menemukan 8 anak lainnya. Kapan kamu akan mengembalikannya padaku? Kenapa Huo Hanting? Kamu mau merebut anakku? Anak itu, aku yang susah payah melahirkannya nyaris mati. Kamu hanya memberikan 1 sel sperma. Apalagi yang kamu lakukan? Jangan terlalu jauh. Aku hanya memberimu waktu 1 minggu. Kembalikan anak itu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Tidak menyangka Siang. Ternyata ditemukan oleh Huo Hanting. Apakah Siang akan mengakuinya? Yesa, ternyata kamu adalah pengasuh baru itu. Xiaoye, keluarga Huo besar, orangnya juga banyak. Karena kamu bekerja sebagai pengasuh di sini, kamu harus tahu posisimu. Jangan berpikir yang tidak mengerti. Ketika aku datang ke keluarga Huo, aku tidak mendengar ada nyonya rumah di keluarga Huo. Jangan sok suci. Aku adalah tunangan Hanting, tidak sepertimu. Hanya seorang pengasuh rendahan aku bisa membunuhmu. Seperti menginjak semut, sangat mudah. Wah, bintang besar. Sekarang kamu tidak pura-pura akrab denganku lagi. Kita memang tidak pernah jadi saudari. Nasib berputar dulu. Kamu selalu menyuruh-nyuruhku. Sekarang giliranku untuk membalas. Qian Yao. Kalau Huo Hanting memang tertarik padamu, dia sudah lama menikahimu. Kamu pura-pura jadi nyonya rumah di sini. Ngomong apapun tidak ada gunanya, anakmu segera akan memanggilku mama. Tahu kenapa? Kamu disuruh ke sini jadi pengasuh? Itu karena Hanting ingin kamu melihat langsung Chen Chen memanggilku mama. Kamu memukulku. Aku ini ibu tiri Chen Chen, kamu tidak takut. Aku akan berbuat sesuatu pada anakmu. Kalau kamu berani menyentuh anakku, aku akan menghabisi kamu. Apa yang kalian lakukan?
Aku datang untuk melihat Yesa. Tidak menyangka dia langsung marah begitu melihatku Yesa. Kamu meninggalkan anak mengkhianati Hunting dan mau menyakitiku. Aku sangat kecewa padamu. Kamu dengar dari siapa Yesa datang? Aku dengar dari kepala rumah tangga setelah sampai sini. Qian Yao keluarga Huo, bukan tempat. Kamu bisa senaknya menaruh mata-mata. Segera keluar dari sini. Baik, aku pergi. Aku tidak akan tinggal di sini bikin orang jengkel. Dia tadi membelaku. Yesa, kamu kesini jadi pengasuh? Atau mau bikin keributan? Siapa? Pak Huo, aku tidak menguping. Jangan pikir, aku tidak tahu kamu disuap Qian Yao. Aku beritahu keluarga Huo, tidak mempekerjakan orang yang bermuka dua. Kamu dipecat. Pak Huo, Pergi. Kamu dengar apa yang aku katakan? apa? Aku bilang keluarga Huo, tidak mempekerjakan orang yang bermuka dua. Kamu bilang aku bermuka dua. Bukan begitu. Kalau kamu ingin merawat Chen Chen, kamu harus jaga jarak dengan Lin Xiaoyan. Huo Hunting, kita sudah bercerai. Kamu tidak berhak mengatur saya. Apa yang kamu lakukan? Huo Hunting, apa yang kamu lakukan? Laki-laki dan perempuan sendirian, menurutmu, apa yang bisa kulakukan? Kamu bajingan. Jangan bergerak. Maaf, Kamu juga lulusan terbaik dari sekolah Saint Martin. Membuatmu jadi pengasuh, apakah terlalu merendahkan? tidak merendahan asikan kamu, membiarkan saya apapun yang kamu minta saya bersedia melakukannya. Karena kamu bersedia melakukan apapun, maka kamu bisa bekerja di grup Huo saya. Apakah kamu benar-benar baik hati? Jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya ingin syarat hidup yang lebih baik. Ingat datang melapor hari Senin. Wanita, semuanya salahmu, aku kehilangan pekerjaan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mama, kamu sudah pulang, aku sangat merindukanmu. Sayang, Mama juga merindukanmu. Mama sudah bertemu dengan kakakmu. Kenapa kakak belum bertemu dengan Mama? Siang, apa yang kamu katakan? Mama, apakah Papa menyulitkanmu lagi? Apakah dia akan memaksamu pergi ke luar negeri lagi? Tidak, dia mengizinkan saya untuk tinggal. Tapi, saya harus memenuhi satu syaratnya. Siang, apakah kamu mau bertemu dengan Papa? Mama, Yue tidak mau bertemu dengan papa yang galak itu. Sayang, kalian tidak perlu bertemu dengan Papa. Hanya Siang yang perlu bertemu. Siang, Papa sudah menemukan identitasmu. Apakah kamu mau bertemu dengannya? Baiklah, kapan kita bertemu? Akhir pekan depan, tapi kamu harus berjanji pada Mama. Jangan sampai Papa tahu tentang adik dan kakakmu. Dan keberadaan kakak bisa. Mengerti, saya akan mendengarkan Mama. CEO Huo. Mulai hari ini, kamu bekerja di Departemen Desain. CEO Huo. Departemen Desain adalah proyek inti dari grup Huo. Dengan kualifikasi Nyonya Ye. Sepertinya tidak cocok. Kapan keputusan saya bisa kamu pertanyakan? Tidak berani diam saja. Siapa wanita ini sebenarnya? Bos Huo sampai melindunginya seperti ini. Aku ingat dia adalah wanita itu, yang dipeluk oleh bos Huo. Ternyata dia masuk lewat belakang. Hari ini Nona Qian, tidak ada menurutmu mereka akan berkelahi tidak? Hunting, ternyata kamu di Departemen Desain. Aku sudah mencari kamu lama. Kenapa kamu di sini? Pergi ke tempat kerjamu. Yesa, ini adalah grup Huo, segera keluar dari sini. Huo Hunting yang menyuruhku datang. Ada masalah?
Nona Ye, aku sangat menyukai desainmu. Aku sungguh-sungguh berharap kamu menjadi asistenku. Gaji dan tunjangan bisa kita bicarakan. Aku tidak tertarik cari orang lain saja. Yesa, aku adalah calon menantu keluarga Huo. Berani kamu menghalangi jalanku. Percaya tidak, aku akan membunuh ayahmu dan anakmu itu. Yan Yao, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh keluargaku, aku pasti akan membuatmu membayar. Dia sama sekali tidak berubah, masih seperti dulu. Nona besar keluarga Ye. Hunting, apakah dia ada salah paham tentangku? Tidak ada salah paham. Aku hanya ingin menghajar wanita seperti kamu yang suka cari masalah. Cukup Yesa datang ke kantorku. Dan kamu departemen desain bukan tempatmu. Cepat pergi. Wanita, kamu tunggu saja. Taman kanak-kanak Hailiang. Kamu tunjukkan ini untuk apa? Chen Chen juga sekolah di sana, aku ingin mengirim Siang juga. Jadi dua bersaudara, bisa saling menjaga, menurutmu bagaimana? Tidak kira Huo Hunting cukup perhatian. Bagus, tapi aku punya teman yang juga ingin ke taman kanak-kanak ini. Bisakah kamu memberiku beberapa tempat lagi? Tempat. Berapa? 8? Berapa kamu jual grosir ya? Aku juga tidak mau sebanyak itu. Siapa yang suruh kodok kecilmu memberiku 10 anak? Bos Huo orang sehormat kamu. Pasti ada cara, benar tidak? Jangan harap paling banyak, aku kasih 2 tempat lagi. Hanya 2 tempat. Kalau begitu biarkan Eriang dan Yue dulu ikut pergi bersama. Baik, sepakat. Aku sudah bantu kamu besar-besaran, bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan malam? Hei Xiaoyan. Lin Xiaoyan Yesa, sedang sibuk sekarang. Apa yang kamu mau? Huo Hunting, kenapa kamu bersama Sasa? Tidak ada urusanmu. Hei Xiaoyan, jangan dengarkan omongannya. Aku sekarang kerja di grup Huo. Apa yang kamu mau? Sasa, semuanya sudah aku atur. Kapan kamu bisa pergi bertemu Paman Ye? Sangat bagus, malam ini saja. Dia sangat tidak sabar untuk kencan dengan Lin Xiaoyan. Dulu dia selalu bilang cinta padaku. Ternyata hanya begitu. Pak Huo, aku akan pergi kerja dulu. Tidak boleh. Kamu malam ini harus lembur. Aku lihat bagaimana kamu bisa kencan dengan Lin Xiaoyan. Sialan Huo Hunting. Satu proposal sudah aku revisi 10 kali. Terakhir pakai versi pertama. Dia gila ya? Mama lemburmu pasti melelahkan. Papa jahat bikin mama lembur. Aku tidak mau papa jahat ini. Yue, jangan bilang begitu. Pria harus diajarin. Nanti kalau aku ketemu papa pasti akan kuberitahu dia. Kecil-kecil sudah banyak akal ya? Mama sudah menemukan TK untuk kalian. Katanya kakak juga ada di sana. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini ya. Benarkah? Aku akan bangunkan kakak-kakak yang lain. Pergi ke TK cari kakak. Kalian 9 terlalu mencolok. Pasti akan bikin heboh. Lalu bagaimana? Mama sudah daftarkan kakak-kakak yang lain untuk ikut study tour. Setelah kita jemput kakek dan kakak, kita semua bisa berkumpul lagi. Ayo kita semangat ya. Baik. Oh ya, kakak kalian. Namanya Huo Mingchen, harus jalin hubungan baik dengannya ya. Aku sudah tahu dari dulu. Kenapa kamu tahu? Mama, waktu kamu ketemu kakak, kan kamu bilang sama kita kamu lupa ya? Beneran gue kok nggak ingat. Mama kan udah bilang. Kita semua inget kok. Aneh banget. Jangan-jangan ingatan belakangan ini benar-benar parah. Ayo dong sayang, sekolah yuk. Mama, gue sekolah dulu ya. Ini pasti putri kecilnya Pak Huo ya. Lucu banget. Pengen cubit pipinya. Mama tenang aja, kita bakal jagain adik. Cium dong. Ayo pergi. Dua anak laki-laki ini, anaknya Nona Ye juga ya.
Gue harus lapor ke Pak Huo nih. Apa Yesa punya 2 anak? Gue lihat 2 anak itu umurnya kayaknya mirip sama si putri kecil. Jangan-jangan. Jangkin, yes, Melahir Kembar Empat. Masa sih kamu mikir dong? Huo Hanting, kenapa kamu di sini? Anak-anaknya mana? Huo Hanting nemu anak-anak yang lain. Jahat banget kamu lepaskan mama. Siapa dia? Dia anak gue sama orang lain. Kamu pakai kuota yang gue kasih. Untuk anak yang gak jelas gini. Kamu ngomong apa sih? Kamu jahat, gue nggak mau anggap kamu bapak. Nggak jelas kenapa gue harus jadi bapak kamu. Huo Hanting udah gede masih aja marahin anak kecil. Ayo ikut gue. Mama, Gue pasti gila suka sama kamu yang wanita genit begini, Pak Huo. Waduh gawat, hari ini, hari apa ya nyawa gue melayang nih. Pergi. Huo Hanting, kamu. Keluar. Bajunya dipakai yang bener. Ngomong apa sih kalian, gak ada kerjaan ya? Pacar barunya emang jago. Bisa bikin bos yang biasanya dingin di kantor nggak tahan. Kamu nggak tahu kan? Yesa melahirkan anak untuk Pak Huo. Hari ini anak itu akan mulai sekolah di TK Hailiang. Wah, anaknya sudah besar ya. Kalau begitu Qian Yao Yao sudah tidak ada harapan lagi. Halo Nona Qian. Pak Huo mengakui anak yang dilahirkan Yesa dan menyekolahkan anak itu ke TK Hailiang. Saya akan mengatur agar kamu masuk ke TK itu dan menyingkirkan anak itu. Bye. Tunggu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Saya selalu di sini, pasti kamu pernah melihat saya. Wanita, bersiaplah untuk mengurus jenazah anakmu. Tunggu, ganti susunya dengan yang baru. Berhasil. Adik. Saya memang terlalu berlebihan tadi. Lebih baik saya minta maaf padanya. Ada keperluan apa, Pak Huo? Saya yang salah tadi. Halo, apa? Siang mengalami kecelakaan. apakah Siang akan baik-baik saja? Tidak akan. Siang sayang, cepat bangun. Jangan menakut-nakuti mama sayang. Mama, jangan khawatir, ambulans segera datang. Saya baru saja melihat di kantin pengasuh yang dipecat itu. Saya rasa dia ada hubungannya dengan kejadian ini. Dia pelakunya. Berani-beraninya meracuni anak saya. Ibu, Siang kamu memperlakukan karyawan sekolah kami seperti ini. Tidak baik. Kepala sekolah anak ini jelas-jelas makan sesuatu yang tidak baik. Ibunya langsung menyalahkan TK kami tanpa alasan yang jelas. Anda harus membela saya. Ibu, Siang ini bukan salah sekolah. Anak-anak lain baik-baik saja. Pasti Siang sendiri yang makan sesuatu yang salah. Anda terlalu gegabah mengambil kesimpulan keselamatan anak. Bagi Anda apa artinya?
Bicara panjang lebar intinya hanya ingin uang. Kami ini TK Hailiang. Saya baru tahu bagaimana sikap sekolah Anda. Saya harap Anda bisa lebih bijaksana. Kalau tidak Anda tidak akan bisa keluar dari sini. Saya ingin lihat siapa yang tidak bisa keluar dari sini hari ini. Pak Huo. Ayah wanita inilah yang meracuni saya. Kepala Yo malah membelanya dan menindas orang yang tidak bersalah. Lapor polisi hari ini aku harus. Aku akan membuatnya membayar. Untukmu aku kasih waktu 1 hari. Pergi dari kota ini. Dia mirip sekali denganku. Beritahu rumah sakit Huo segera siaga. Aku juga ingin melihat kakak keempat. Adik jangan khawatir, aku bisa ambil rekaman CCTV rumah sakit. Ayo aku ajak kalian lihat. Liang Hao cari beberapa ahli lagi. Aku mau periksa anak ini secara menyeluruh. Pak Huo benar-benar perhatian pada putri kecilnya ya. Segera atur beberapa dokter ahli. THT penyakit dalam bedah semuanya aku mau. Dan putri kecil ini, perempuan dokter kandungan juga diatur. Kamu juga jangan terlalu khawatir, dia akan baik-baik saja. Aku sudah hentikan semua kerjasama dengan keluarga Qian. Berani menyakiti Siang. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Mama. Sayang, kamu sudah bangun. Mama, om ini siapa ya? Dia? Sayang, dia adalah ayahmu. Kamu yang suka mengganggu mama dan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Aku tidak bilang begitu. Kamu ngapain melototi mama? Apa yang aku katakan tidak benar. Kamu selalu membuat mama lembur. Tidak ada waktu untuk menemaniku. Kamu juga mengganggu mama, kamu benar-benar jahat. Apa aku memang keterlaluan? Sepertinya perbuatan seseorang sudah sampai tahap membuat marah manusia dan dewa. Iya Siang, kamu benar, aku akan berubah. Ya lihat saja perbuatanmu. Apa kamu mau tinggal bersama kakak Chen Chen? Huo Hanting, kamu tidak boleh membawanya pergi. Siang adalah anakku, wajar kalau ikut aku. Bagaimana kalau kalian menikah lagi? Agar kita bisa bersama. Menikah lagi. Ayah cepat setuju dong. Pak Huo, aku sudah bawa beberapa dokter ahli. Ini kan anak laki-laki. Kenapa aku dokter kandungan dipanggil? Bukan putri kecil ya. Kok jadi pangeran kecil? Bagaimana sih kerjamu? Huo melaporkan bahwa dalam laporan identifikasi tercantum jenis kelamin perempuan. Apakah mereka menggunakan sampel Yuiwe untuk melakukan identifikasi? Jadi gadis itu juga anakku. Yesa, kau melahirkan kembar 3. Apa ada satu kata pun yang kau ucapkan itu benar? Baru saja Huo Hanting mencoba merebut Siang. Jika dia tahu tentang keberadaan Yuiwe, pasti akan mencoba merebut Yuiwe juga. Tidak. Laporan identifikasi pasti salah. Bukti DNA sudah jelas di sini, apa kau masih mau berdalih? Saat itu aku begitu kasar padanya. Di mana dia sekarang? Bawa aku menemuinya. Apa yang harus kulakukan? Aku belum siap mengakui Jangan ayahnya. buru-buru. Aku akan memakai aplikasi pengubah suara untuk menelepon Liang Hao. Halo asisten Liang, kami dari rumah sakit sedang memproses identifikasi kekeluargaanmu. Sistem bermasalah sehingga jenis kelaminnya tertulis salah. Perlu mengganti dengan identifikasi DNA baru? Tidak perlu, terima kasih, tidak perlu. Pak Huo, barusan ada kesalahan. Rumah sakit menelepon dan mengatakan hasil identifikasinya adalah laki-laki. Untunglah ada anak-anak. Huo Hanting, siapa yang menyuruhmu mengakhiri kerjasama dengan keluarga Qian? Segera datang menemuiku, Lau Huo. Keluarga kita akan segera menjalin pernikahan, kenapa tiba-tiba? I am memidaskan kerjasama kita. Ini harus ada penjelasannya. Penjelasan? Apa penjelasan? Soal Qian Yao Yao membunuh putraku. Bukankah seharusnya kalian yang memberikan penjelasan padaku? Apa yang terjadi pada Chen Chen? Bukan Chen Chen tapi saudara kembarnya. Putra Huo Hantingku tak seorang pun boleh merencanakan sesuatu padanya. Jika berani melakukannya, maka harus membayar harganya. Hanting, aku dijebak oleh Dinglan. Aku awalnya hanya ingin memberinya pekerjaan sebagai koki di taman kanak-kanak. Tak disangka dia berani meracuni.
Toh hanya seorang anak kecil. Jika kau begitu menghargai anak-anak maka biarkan Yao Yao membuatkanmu satu lagi, bukankah bisa? Betul. Setelah kalian menikah, bisa melahirkan sebanyak yang kalian inginkan. Aku tak pernah setuju menjalin pernikahan dengan keluarga Qian, juga tak berniat memiliki anak lain. HMPH, kau sudah bertekad lawan keluarga Qianku. Jangan berlagak sombong di depanku. Keluarga Qian tidak ada apa-apanya di mataku. Cepat pergi dari sini, atau ini bukan sekadar mengakhiri kerjasama. Sesimpel itu. Baik. Ayo pergi. Apa yang hebatnya aku malah meremehkanmu? Hunting, Apakah kau menganggap ayahmu ini? Dulu saat aku masih menganggapmu, kau memaksaku untuk menikah dengan keluarga Ye. Sekarang aku tidak menganggapmu lagi. Aku merasa hidupku jauh lebih baik. Kamu, kenapa kau ribut dengan anak sendiri? Hunting, tadi kau bilang Chen Chen punya saudara kembar, bagaimana ceritanya? Yasa dulu melahirkan anak kembar. Saudaranya selalu bersamanya. Kalau begitu itu adalah darah daging keluarga Huo. Bawa dia ke sini untuk bertemu kami. Siang sudah membaik belum? Adik kecil Pak Huo menyuruhku menjemputmu untuk menemui kakek nenekmu. Oh, dan Nona Ye Pak Huo juga menyuruhku membawamu. Orang tuanya selalu tidak menyukaiku. Kenapa tiba-tiba mengundangku? Apa mungkin Huo Hunting ingin orang tuanya memaksaku melepaskan hak asuh? Aku tidak mau pergi. Nona Ye. Mama, aku ingin bertemu kakek nenek. Ayo ikut denganku ya. Sayang aku, halo. Kita akan menjenguk Paman Ye. Baik, aku mengerti, aku segera datang. Siang sayang, Mama ada urusan mendadak. Kamu ikut Paman Liang ke rumah tua menemui Papa ya? Baik. Pak Huo siang sudah datang, bagaimana dengan Yesa? Nona Ye ada urusan mendadak, dia pergi. Siang kemari biar kakek nenek melihatmu. Siang malu-malu, lihat saja dari sini. Chen Chen, benar kakek nenek memang jahat. Tapi papa masih membelaku. Anak ini mirip sekali dengan Chen Chen. Kasihan anak ini di luar sana. Entah sudah menderita apa saja. Aku ikut mama tidak menderita kok. Nak nenek ini hanya peduli padamu. Kedepannya di keluarga Huo ini, kamu anggap saja seperti rumah sendiri. Kenapa dikatakan rumah papa? Bukankah ini sudah rumahku? Anak siapa ini seperti siapa? Sama sekali tidak berpendidikan. Harus dididik dengan baik. Sekarang sudah kembali ke keluarga Huo. Tinggal saja di sini ganti nama keluarga Huo. Kalau begitu Chen Chen ikut kami. Apakah harus ganti nama keluarga Ye? Lucu keluarga Huo, kenapa harus pakai nama keluarga orang lain? Aku yang mengandung selama 10 bulan. Merawat dengan susah payah sampai sekarang. Kenapa harus pakai nama keluarga orang lain? Anak ini bagaimana ibumu mendidikmu? Harus hormat pada orang tua, bagaimana bisa bicara seperti ini? Kalian tidak menghormati, siang masih mau dia sopan pada kalian. Itu beda, kami adalah orang tuamu. Kakek neneknya. Huo Hunting, kamu berhenti. Ayah, Sudah lama kamu menderita. Untung saat keluarga Ye bermasalah, Huo Hunting melindungimu. Huo Hunting. Paman Ye Anda salah saat Anda bermasalah. Huo Hunting langsung menceraikan Sasa apa? Kami sudah bercerai 5 tahun lalu. Lagi pula kami tidak ada perasaan, bercerai adalah hal yang pasti. Saya kira Huo Hunting berbeda dengan orang tuanya. Ternyata dia menipu keluarga Ye bangkrut. Karena ulah orang tua Huo Hunting. Ternyata keluarga Huo adalah musuh yang menjerat keluarga saya dulu. Iya, dulu saya merasa ada yang tidak beres. Menyuruh pengacara menyiapkan dana untukmu. Apakah kamu sudah menerimanya? Dana apa? Apakah dana itu diambil oleh ibu tirimu dan adikmu? Mungkin, tapi Liu Fenglian dan Ye Qingwei hilang. Saya juga sedang mencari mereka. Ayah tenang. Saya pasti akan berusaha menyelamatkanmu. Anda pasti bisa bangkit kembali. Keluarga Ye menghadapi serangan gabungan dari Huo Qianlin. 3 kekuatan. Tidak semudah itu. Saya lihat perasaan anak Xiaoyan padamu. Ayah melihat dengan jelas. Ayah saya dan Huo Hunting sudah punya anak. Saya dan Xiaoyan tidak mungkin. Kamu masih merawat anak Huo Hunting. Kamu bodoh. Cepat kembalikan anak-anak itu ke keluarga Huo. Tidak mungkin, anak-anak adalah nyawaku, saya tidak akan mengembalikannya. Anda Paman Ye tenang. Aku akan memperlakukan anak Sasa seperti anakku sendiri, baik-baik-baik. Sasa ada kamu yang jaga aku, jadi tenang. Bukan aku tapi kita, Paman Ye, kamu tenang saja. Aku pasti akan segera mencari cara untuk menyelamatkanmu.
Kamu bilang ada urusan mendesak yang harus dikerjakan, yaitu sibuk berkencan dengan Lin Xiaoyan. Huo Hanting, kamu ngomong apa sih? Huo Hanting, aku yang menemani Sasa datang. Kalau kamu tidak nyaman serang saja aku. Katanya perusahaan Lin mau bangkrut ya bos Lin ini. Setiap hari santai aja sibuk ngurusin urusan orang lain. Sasa sudah bukan milik keluargamu lagi, kamu tidak pantas untuknya. Lalu kamu pantas, saat itu keluarga Lin pada keluarga Ye. Menjatuhkan batu ke sumur saat membicarakan masa lalu. Kamu juga tidak bersih jika kamu tidak mencintai Sasa, tinggalkan dia. Apakah setelah dia punya anak denganmu dia tidak pantas bahagia lagi? Dengan siapa? Dengan kamu tentu saja. Aku mencintai Yesa yang tidak bisa kamu berikan padanya. Aku bisa berikan lebih banyak padanya, mimpi. Pulang denganku. Bagaimana biarkan dia dimarahi orang tuama? Urusanku tidak perlu dicampuri orang luar. Yesa, kamu pilih mau anak atau dia? Tidak baik, sepertinya ayah sedang bertengkar dengan ibu. Ayah, Chen Chen, Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa ibumu? Dia adalah ibumu, kamu bisa putus hubungan dengannya. Huo Hanting, kamu tega memaksa Chen Chen seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi ayah Chen Chen. Kamu ikut ibu yuk. Jangan sentuh anakku. Kamu jahat sekali kalau masih ganggu ibu. Aku tidak akan pernah mengakui kamu sebagai ayahku. Waduh, Yuewe kenapa begitu impulsif? Entah kenapa Sasa tetap single setelah bercerai. Apakah anak ini juga anak Huo Hanting? Kamu yang marahi ibu beauty Sadie. Kamu adalah orang paling jahat di dunia. Yuewe, jangan bicara lagi. Ayah, dia adalah teman sekelasku. Yuewe, jangan susahkan dia. Sekelas dia seusia denganmu. Yuewe, katakan pada siapa ayahmu. Bukan urusanmu. Paman tampan ini adalah ayahku. Yuewe, kenapa ngomong sembarangan? Tapi yang penting bisa menipu Huo Hanting. Ayahku itu baik dan tampan. Baik pada ibu jauh lebih baik daripada kamu. Jika anak Sasa mau menerimaku, setuju untuk bersama denganku. Putri kecil, kita abaikan orang jahat ini. Ayah akan ajak kamu dan ibu pergi main ya. Oke. Wah, mama sudah cari ayah baru. Dia nggak bakal ninggalin aku kan? Nggak, aku harus ngomong sama mama. Aku nggak mau putus hubungan sama dia. Dia sama umurnya sama Chen Chen. Yesa, kamu dulu nggak mungkin habis lahirin Chen Chen langsung sama Lin Xiaoyan kan, kamu bener-bener. Huo Hanting, kamu brengsek. Yesa kamu. ayah, Kamu nggak pantas jadi ibu Chen Chen. Kak, mama kenapa nggak ikut kamu? Mama sama ayah lagi bertengkar. putus hubungan sama mama apa? Ayah, aku mau putus hubungan sama kamu. Kenapa bilang gitu? Ayah ada salah apa? Kamu sakiti mama. Itu karena dia hianatin aku. Dia punya anak sama pria lain. Kan kamu sudah cerai sama mama. Punya anak sama orang lain kan wajar. Kenapa kamu marah? Jangan-jangan kamu cemburu. Jangan-jangan aku beneran suka Yesa. Ayah, aku sayang kamu. Tapi kalau kamu terus sakiti mama, aku nggak suka kamu lagi. Maaf. Ayah apa? Dibenci sama anak sendiri itu sakit ya? Kalau kamu maksa kakak sama mama, Putus hubungan. mama pasti lebih sakit hati. Aku harap kamu minta maaf sama mama. Gimana nih, udah berantem sama Huo Hanting? Sekarang nggak bakal ketemu lagi. Chen Chen sama Siang kan? Mama jangan khawatir, Siang itu hebat. Dia mau pergi nggak ada yang bisa halangin. Iya, mama jangan sedih. Yuiwe akan selalu nemenin mama. Iya, mama nggak sedih. Mama itu nggak gampang menyerah, nggak bakal mundur. Karena Huo Hanting, si Raja Iblis itu. Siang, Mama, ayah ada yang mau bilang sama kamu. Yesa. kamu Maaf. sedang meminta maaf padaku. Siang, benar kehidupan cintamu. Aku tidak seharusnya ikut campur. Tidak pernah terbayangkan dalam hidupku, aku bisa mendapatkan permintaan maaf dari Huo Hanting. Siang benar-benar anak baikku. Mama, papa sudah meminta maaf padamu. Maafkan dia ya. Biarkan yang lalu berlalu, tidak apa-apa. Besok datanglah ke rumahku. Chen Chen bilang ingin bertemu kamu. Apakah maksudmu Chen Chen mau mengakuiku? Iya, Mama. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul. Huo Hanting, terima kasih.
Sekarang aku pikir kamu orang baik. Kalau saja aku punya anak perempuan yang manis seperti itu. Aku sudah siap, mari kita pergi. Sepertinya Chen Chen sangat menyukai Yesa anak-anak yang lain. Bagaimana dengan kedua anak itu bawa juga ya? Ngapain kamu cari mereka? Bukan anak perempuanmu yang cerewet itu, selalu bilang aku menyuruhmu lembur. Tidak ada waktu menemani mereka bermain, kali ini bawa saja. Lajapila Mirka Saudara Sibu. Aku yakin mereka pasti akan akur. Mereka jelas-jelas saudara kandung seayah seibu. Tidak perlu, mereka sudah pergi bermain. Dengan ayah kandungnya ya. Baiklah, mari kita pergi. Ayah, aku ingin melihat ikan. Baik. Chen Chen, aku ibumu. Mengapa kau meninggalkanku? Chen Chen, bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Saat kau baru lahir, kau langsung diberi surat pernyataan kritis. Lahir selamat ibu ye. 1 kali melahirkan 10 bayi ibu dan anak selamat, sungguh mukjizat. Tidak baik bayi pertama ini punya penyakit bawaan. Gagal napas apa? Hanya ayah yang bisa menyelamatkanmu. Ibu terpaksa melakukannya. Kamu tidak sengaja meninggalkanku. Sayang, kamu adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu. Bagaimana mungkin ibu tega meninggalkanmu? Ibu memikirkanmu selama 5 tahun. Chen Chen, bisakah kau memanggilku ibu? Mama. Ternyata dulu Yesa tidak kabur dengan kekasih gelapnya. Lalu siapa sebenarnya peretas yang merusak firewall perusahaan saya dulu? Siapa dia? Siang, kata Chen Chen, kemampuan komputer, kamu sangat hebat. Tentu saja kita bisa dibilang kenal karena bertengkar. Saya mengenalnya saat mencoba membobol firewall perusahaanmu. Ya, saat itu. Oh, ternyata kekasih gelap itu adalah Siang. Omong-omong, ayah kakak sudah berdamai dengan Mama. Kapan ayah berencana menikahi Mama? Menikah. Iya. Bukankah ayah dan Mama seharusnya menikah? Tapi bukankah dia sudah bersama Lin Xiaoyan? Lin Xiaoyan masih mengejar Mama, tapi Mama belum setuju ayah. Aku kasih tahu Mama itu sangat hebat. Di luar negeri banyak yang mengejarnya. Kamu harus cepat mengambil kesempatan ini. Lagi pula ini Yesa. Anak-anak butuh seorang ibu menikah lagi dengannya. Ini hal yang bagus, Pak Huo. Ayo kita cari Mama. Ayo sayang, kita masuk main. Pak Huo, dokter pribadi yang Anda cari saya sudah bawa Dr. Li. Bagaimana, silakan duduk. Pak Huo, ini hadiah untuk putri kecil Anda. Putri kecil. Dokter, mungkin Anda, salah keluarga Huo, hanya punya 2 pangeran kecil. Liang Hao. Saya yang melakukan tes DNA Pak Huo dengan putri kecilnya. Bagaimana bisa jadi pangeran kecil? Tunggu, Anda yakin? Hasil tes DNA ini menunjukkan anak perempuan ya Pak Huo. Tes DNA dilakukan dengan sehelai rambut panjang. Dan hasil DNA menunjukkan perempuan. Apakah Yuiwei adalah anak saya? Apakah dulu nyonya yang melahirkan triplet? Saya ingat Anda bilang. Di TK ada 2 anak yang memanggil Yesa Mama. Ya. Apakah dulu nyonya Ye melahirkan kuadruplet? Pantas dia tidak mau saya menjemput kedua anak itu. Saya akan segera mengurus tes DNA. Dokter, ayo kita pergi. Ini kamar saya dulu. Sudah 5 tahun di sini, tidak berubah sama sekali. Huo Hanting, kenapa kamu melakukan ini? Chen Chen sangat suka di sini. Meski dia bilang tidak suka padamu. Tapi sering diam-diam datang ke sini sendirian. Chen Chen, Yesa, apa kamu masih punya rencana untuk menikah lagi? aku tidak akan menikah dengan orang lain lagi. Lalu apa kamu masih punya rencana untuk rujuk lagi? Kamu juga lihat kan? Chen Chen membutuhkanmu, juga Riang dan Yuiwei. Dan anak-anakmu yang lain, aku bisa menerima semuanya. Apa kamu ingin rujuk karena mencintaiku? Atau hanya ingin anak-anak punya seorang ibu? Tentu saja. Untuk anak-anak. Aku menolak.
Kenapa apakah sekarang dia sama sekali tidak punya perasaan padaku lagi? Aku tidak ingin terus menghabiskan diriku dalam pernikahan tanpa cinta dan harapan. Kalau kamu merasa anak-anak butuh ada yang merawat, aku bisa terus di sini sebagai pengasuh. Kamu lebih memilih jadi pengasuh daripada menikah denganku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apapun yang kulakukan, kamu selalu merasa itu sudah seharusnya. Sekarang aku di sini sebagai pengasuh malah bisa mendapatkan pengertian dan hormatmu. Aku lebih memilih jadi pengasuh. Inikah pemikiranmu yang sebenarnya? Ya, ini pemikiranku yang sebenarnya. Aku tidak percaya dulu kamu sangat mencintaiku, aku tidak percaya kita sama sekali tidak punya perasaan. Lalu kamu Hua Hanting. Apa kamu punya perasaan padaku? Perasaan bisa dibangun. Hua Hanting, kita sudah bersama bertahun-tahun, tapi tidak bisa membangun perasaan sekarang. Katamu kamu mau membangun perasaan denganku. Hua Hanting, jangan memaksakan dirimu. Aku tidak memaksakan diri. Beberapa waktu ini aku banyak merenung. Memang dulu aku yang salah, aku berbuat salah. Aku akan berubah, beri kita satu kesempatan lagi ya. Jangan terlalu kejam. Sudah terlambat Hua Hanting. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Selama kamu mau kapanpun tidak akan terlambat. Hua Hanting, aku sudah tahu semuanya. Dulu saat keluargaku bangkrut, ada campur tangan keluargamu Huo. Aku tidak akan bersama dengan musuh. Yesa. Yesa? Kamu sebenarnya sedih apa? Hua Hanting, dia sama sekali tidak mencintaimu. Yesa? Kamu masih berani kembali. Pertama, Hua Hanting yang menyuruhku datang. Kedua, aku sudah bercerai dengan Hua Hanting. Aku tidak ada hubungan lagi dengannya dan aku tidak ingin berbicara dengan kalian lagi. Kurang ajar. Baru kembali sudah menggoda Hua Hanting kami. Perkawinan Yao Yao juga batal. Kamu tidak boleh tinggal di sini sebentar pun, bawa dia keluar. Berhenti. Hanting Yao Yao adalah calon menantu yang kami pilih untukmu. Kamu harus memutuskan hubungan dengannya. Bagaimana jika aku menolak? Apakah kamu benar-benar akan melawan kami demi dia? Aku tahu kalian menyukai Qian Yao Yao. Tapi tidak akan seperti yang kalian inginkan. Aku sudah mendapatkan bukti bahwa dia menyewa pembunuh untuk membunuh anakku. Mungkin sekarang dia sudah masuk penjara. Ayah kamu sudah tua. Lebih baik nikmati masa tua. Baik. Kamu tidak apa-apakan. Siang dan Chen Chen, tolong jaga mereka. Yesa. Halo ayah. Baik, aku mengerti. Suamiku, kamu sudah kurus. Cepat makan, lebih banyak makan ini. Liu Fenglian, Ye Qingwei. Kalian kenapa di sini, kakak? Keluarga kita baru saja berkumpul. Kenapa baru ketemu? Sudah berteriak-teriak pada kami. Sungguh menyedihkan. Aku dan kalian bukan satu keluarga. Ayah, kamu lupa pengkhianatan mereka. Dan dana dicuri oleh mereka. Sasa, cukup. Kali ini, aku memanggilmu untuk membicarakan pernikahanmu dengan Lin Xiaoyan. Ayah, aku tidak mungkin menikah dengan Lin Xiaoyan. Sasa, jangan keras kepala. Aku sudah mengumumkan pernikahanmu dengan Xiaoyan. Perkawinan akan berlangsung minggu depan. Laporan untuk Pak Huo, Nona Ye setuju untuk menikah dengan Lin Xiaoyan. Ayah, kita tidak bisa membiarkan Mama menikah dengan orang lain. Kamu harus merebutnya kembali. Sebenarnya Mama sangat mencintaimu. Dia tidak akan menikah dengan orang lain. Aku curiga dia dipaksa. Baik, ayah akan merebut Mama kembali. Ayah, apakah kamu harus memaksaku seperti ini? Aku sama sekali tidak menyukai Lin Xiaoyan. Kamu malah sangat menyukai Huo Hanting itu. Tapi setelah kamu menikah dengannya, apa yang akan terjadi? Yesa, kamu adalah putri keluarga Ye. Kamu harus berkontribusi untuk keluarga Ye.
Jika kamu tidak menikah dengan Lin Xiaoyan, jangan pernah kembali ke rumah ini. Yesa. Yesa, jangan menikah dengan Lin Xiaoyan ya. Kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu dipaksa menikahlah denganku, aku akan melindungimu. Menikah denganmu apa bedanya dengan menikah dengan Lin Xiaoyan? Hanya saja melompat dari satu lubang api ke lubang api lainnya. Tentu ada bedanya, kamu tidak ingin berpisah dengan anak kita kan? Siapa bilang aku ingin berpisah dengan anak kita? Apakah kamu ingin membawa anak kita dan menikah dengan Lin Xiaoyan? Tidak, aku tidak akan membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Huo Hanting. Dulu kamu tidak menghargai. Sekarang kamu terus memaksa. Dulu, setelah kita menikah, kamu menjadi sangat hati-hati dalam segala hal. Menjadi tanpa kepribadian itulah mengapa aku merasa kita tidak cocok. Huo Hanting itu karena aku mencintaimu. Sehingga aku menjadi tanpa batas. Sekarang aku tidak mencintaimu lagi, kamu malah terus memaksa. Huo Hanting, bisakah kamu tidak begitu hina? Beri aku satu kesempatan lagi ya. Huo Hanting, kamu membuat keluarga kami bangkrut. Kita adalah musuh. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan, Huo Hanting. Apa yang akan kamu lakukan pada tunanganku? Sa Feng adalah wanitaku. Sudah cukup, aku bukan milik siapapun. Huo Hanting. Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Paman Ye. Kamu tunggu saja Yesa menikah denganku Lin Xiaoyan. Jangan terlalu sombong. Mama. Kenapa kamu? Kamu mau apa? Identitas asli kalian, Mama sudah memberitahuku. Sebenarnya aku adalah ayahmu. Kamu dan Mama sudah bersama. Ya, Mama menyuruhku untuk menjemput kalian. Kedepannya kita akan hidup bersama sebagai satu keluarga ya. Baik. Aryang Weiwei. Aryang? Aryang Weiwei. Mereka tidak mungkin dibawa pergi oleh Huo Hanting kan? Huo Hanting, apa Aryang dan Weiwei ada di tempatmu? Benar. Cepat kembalikan anak-anakku. Kalau kamu setuju menikah denganku, kamu pasti akan bertemu mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Huo Hanting, kamu keterlaluan. Kamu juga tidak mau anak-anak tahu kamu meninggalkan mereka untuk menikah dengan Lin Xiaoyan kan? Jangan ngawur, aku tidak meninggalkan mereka. Aku kasih kamu waktu 1 hari untuk berpikir. Halo? Xiaoyan? Ayah ini terlalu jahat. Malah menggunakan kami untuk mengancam Mama. Dia sama sekali tidak menghormati Mama, aku sangat kecewa padanya. Bagaimana kalau kita kabur saja selama kita tidak di sini? Mama tidak akan dipaksa oleh ayah. Kabur sistem keamanan keluarga Huo. Tapi yang paling canggih kita bisa pergi. Siapa aku? Aku adalah hacker paling top. Sistem keamanan kecil ini bisa menghentikan kita. Kak, kita akan pergi mencari Mama. Kalau kamu, aku ikut pergi dengan kalian. Baik, aku akan menulis surat untuk ayah. Ayah, karena kamu tidak baik pada Mama, kami berempat akan ikut Mama menikah ke keluarga Lin. Jangan khawatir. Sio Huo, kamu harus bangkit. Sudah pergi semua. Chen Chen yang sudah aku besarkan sejak kecil juga pergi. Liang Hao. Apa aku benar-benar gagal sebagai ayah? Tidak mungkin, Anda sangat baik pada mereka. Mereka semua anak yang baik. Wajar jika mereka peduli pada perasaan ibu. Bagaimana kami bisa sampai pada titik ini? Mr. Huo, sebenarnya Miss Ye masih menyimpan perasaan untukmu. Hanya saja dia sudah terlalu menderita selama ini. Dia butuh pengertian dan dukunganmu, kurasa. Kekhawatiran terbesarnya adalah kebangkrutan keluarga Ye dulu. Orang tuamu terlibat dalam hal itu. Liang Hao Diam Diam, Kau Karim Orang Untuk Melindungi Keselamatan Chen Chen Dan Yang Lain. Lalu kau selidiki kebenaran kebangkrutan keluarga Ye dulu. Baik, aku akan segera melakukannya. Kenapa tidak mengundangku masuk? Tidak terlalu nyaman. Kita sudah tunangan, apa yang tidak nyaman? Lin Xiaoyan, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Tapi aku tidak mau hanya jadi temanmu. Xiaoyan, kamu. Marilah menikah denganku, aku akan baik padamu dan anak-anak. Lin Xiaoyan, lepaskan aku. Lepaskan Mama.
Anak-anak, ayo kita masuk. Kamu tidak bisa lari dariku. Sehari sebelum pernikahan aku akan menjemputmu. Selesaikan urusan dengan anak-anak, jika tidak, aku tidak akan baik padamu. Anak-anak, bukannya kalian ada di tempat ayah. Aku kira tidak akan bertemu kalian lagi. Siapa aku? Ayah tidak bisa menahan kami. Aku bahkan membawa kakak laki-laki mama. Lagi pula kita sudah berkumpul sebagai keluarga. Bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri? Mengapa terpikirkan bahwa tidak akan bertemu Huo Hanting lagi? Terasa sangat menyedihkan. Chen Chen, kamu mau pergi ke luar negeri bersama kami? Maaf mama, aku tidak mau meninggalkan ayah. Mama, sekarang kita tidak bisa pergi ke luar negeri. Aku melihat banyak. Pengawal yang bersembunyi di tempat gelap. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah Lin Xiaoyan yang mengirim mereka untuk mengawasi kita? Mungkin. Xiaoyan, bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Dia tidak tiba-tiba menjadi seperti ini. Aku sudah memeriksa datanya. Dia memang orang yang tidak mempedulikan cara. Salahku, seharusnya aku tahu. Aku tidak seharusnya mencari Lin Xiaoyan. Siang aku bilang kenapa tiba-tiba tahu. Posisi kita ternyata itu ulahmu ya? Ah, tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak memberitahunya, dia juga akan tahu posisi kita cepat atau lambat. Hei, Nona Ye, ini Liang Hao, aku menemukan beberapa petunjuk tentang kebangkrutan keluarga Ye sudah aku kirimkan padamu. Semoga bisa membantumu. baik-baik, aku mengerti. Ternyata, dokumen rahasia keluarga Ye tahun itu ternyata diberikan oleh Lin Xiaoyan ke keluarga Qian. Sepertinya aku dan ayah salah paham pada keluarga Huo. Mama, Aku menemukan bahwa saat kakek bangkrut, banyak orang datang ke keluarga Huo meminta kamu melunasi utang. Ayah melunasi utangmu itu. Benarkah ada hal seperti itu? Lalu Huo Hanting, kenapa tidak memberitahuku? Tentu saja ayah yang pendiam itu. Semuanya disimpan dalam hati. Secepat itu ayah adalah orang baik. Aku mau dia menjadi ayahku. Mama, sekarang semuanya sudah jelas. Apakah kamu mau menikah lagi dengan ayah? Tidak mau, karena tidak ada perasaan di antara kita. Tapi anak-anak, jangan khawatir, aku akan selalu mencintai kalian. Mama, bukan begitu. Ayah sebenarnya sangat mencintaimu. Anak bodoh, bagaimana kamu tahu? Aku melihat ayah. Ye Qingwei, kenapa kamu datang? Yesa, mereka adalah anak-anakmu dan Huo Hanting. Kamu yang sudah punya anak, kenapa masih merayu kakak Xiaoyanku? Hari ini adalah hari kematian kalian. Berlagak di depan ahli. Ye Qingwei, tidak kusangka kamu untuk menikahi Lin Xiaoyan. Tidak takut mati. Jika kamu benar-benar ingin menikahinya, aku bisa membantumu. Kamu pikir aku akan percaya padamu lebih baik? Kamu dengar dulu rencanaku. Baik, aku akan percaya padamu sekali lagi. Jika kamu berani membohongiku, aku tidak akan membiarkanmu. Hei Lin Xiaoyan, aku setuju menikahimu. Kamu akhirnya sadar rumahmu terlalu kecil. Aku akin menjemputmu untuk tinggal di rumah Tidak Lin. perlu, tidak baik bagi pasangan baru untuk bertemu sebelum pernikahan. Lebih baik aku pindah setelah menikah. Baik. Sebarkan berita. Majukan pernikahan ke besok. Xiao Huo, ada masalah Nona Ye menerima lamaran Lin Xiaoyan. Tanggal pernikahan dimajukan ke besok apa? Sudah kukatakan pada Nona Ye tentang kebenaran kebangkrutan keluarga Ye, tapi dia tetap bersikeras menikahi Lin Xiaoyan. Apakah dia ingin mengorbankan kebahagiaannya sendiri mencari Lin Xiaoyan untuk balas dendam? Tidak, aku harus menghentikannya. Xiao Huo, jangan gegabah. Lin Xiaoyan sudah mengirim orang untuk menjaga di sekitar rumah Nona Ye.
Si bungsu juga ada di sana, jika bertindak sembarangan. Mungkin akan berbahaya. Aku Huo Hanting takut padanya. Hanya keluarga Lin, tapi kamu juga benar. Saat pernikahan berlangsung. Hasty pertahanan Mirka akan longgar. Nanti kamu selamatkan Chen Chen Mirka. Bagaimana dengan Nona Ye? Aku akan di depan semua orang. Membuat keluarga Lin jatuh. Aku kira kamu akan memilih pergi dari sini. Ayah, aku tahu kamu tidak benar-benar ingin aku menikahi Lin Xiaoyan. Tapi sekarang, aku sudah tidak punya pilihan lagi. Safeng sudah ganti gaun pengantin. Segera keluar. Tuan-tuan yang terma. Nyonya-nyonya, selamat malam selanjutnya. Mari kita sambat bintang malam kita. Nona Yesa. Sasa, kamu tidak bisa menikahi Lin Xiaoyan. Kamu harus bersamaku. Ye Qingwei. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa pengantinnya adalah Qingwei? Jika Qingwei menikahi Lin Xiaoyan, semua rencanaku akan kacau. Suamiku Ye Qingwei menikah. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan apa pada Sasa? Kakak Xiaoyan, hari ini adalah pernikahan kita. Banyak orang yang melihat kita menikah dulu. Paman Ye, sebenarnya apa yang terjadi? Orang yang ingin kumiliki adalah Yesa. Xiaoyan, kamu bingung ya? Perkawinan yang ditetapkan hari itu adalah kamu dan Qingwei. Aku justru merasa Lin Xiaoyan dan Ye Qingwei sangat cocok. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Paman Ye, ini tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Kamu ingkar janji, apa kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Apapun konsekuensinya, keluarga Huo bisa menanggungnya. Pembawa acara. Pernikahan dilanjutkan tidak bisa. Ye Qingwei tidak bisa menikah dengan Lin Xiaoyan. Qian Shenwei, kamu orang luar. Kenapa lebih emosional dari Paman Ye? Bagaimana bisa dia dianggap orang luar? Ye Qingwei adalah anak haramnya. Anak haram apa? Kamu ngomong sembarangan. Bukti sudah jelas, kamu masih mau membela diri. Tahu kemana Liu Fenglian menghilang selama 5 tahun ini? Dipersembunyikan oleh suaminya. Qian Shenwei, kamu brengsek, kamu berani mengambil orang di depan mataku. Kamu cari mati ya? Ya, aku lawan kamu. Aku pukul kamu sampai mati. Paman Ye, karena Ye Qingwei bukan anakmu, maka pengantin hari ini seharusnya Yesa. Ayah, aku adalah putri kandungmu, kakak Xiaoyan. Aku adalah pengantinmu. Lang Hua, aku tidak mengkhianatimu. Itu tes DNA Yesa yang memalsukannya. Benar ayah, aku benar-benar putrimu. Baiklah, mari kita lakukan tes DNA lagi. Lang Hua, kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Kamu tidak percaya padaku sama sekali. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mempercayai kalian. Aku hanya berpura-pura dengan kalian untuk mencari bukti. Apa kalian tahu kenapa? Aku tahu kalian bermasalah, tapi aku tetap mau mengadakan pernikahan. Karena hari ini aku akan menangkap semua orang yang pernah menyakiti keluarga Ye. Aku ada di pihakmu. Aku tidak pernah menyakitimu, kamu masih mau membalikkan fakta. 5 tahun lalu kamulah yang mencuri rahasia dari keluarga Ye. Kamu yang memanipulasi data dan memberikannya kepada keluarga Ye. Kamu masih ingin menuduhku, kalian semua sudah tahu. Lin Xiaoyan, kamu tunggu saja hukumannya. Sasa, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Huo Hanting sejahat itu, kamu malah memilihnya. Hanya dengan cara ini, aku bisa menikahimu. Cintai aku? Jadi kamu membuat keluarga Ye bangkrut, membuat ayahku menderita tanpa alasan 5 tahun penjara. Lin Xiaoyan, kamu bukan mencintaiku. Kamu hanya posesif, kemarilah. Apakah kamu benar-benar tega padaku? Lin Xiaoyan, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tidak, hari ini adalah pernikahanku dengan kakak Xiaoyan. Desa ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Kakak Xiaoyan. Sasa, bisakah kamu memaafkanku? Tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat.
Cepat bawa ke rumah sakit. Selama ini aku sudah merenung lama. Sebelumnya memang aku yang salah. Aku seharusnya tidak terbawa iri, hati terus menyakitimu. Maafkan aku. Sikapmu mengakui kesalahan. Lumayan tulus. Aku terlalu lambat. Aku tidak segera menyadari semua ini. Sebenarnya aku tidak seharusnya karena kamu punya anak lalu meragukanmu. Berapapun anakmu aku terima. Benar? Benar seperti Mutiara. Kalau begitu aku beritahu kamu. Sebenarnya selain yang kamu tahu 4 anak ini, masih ada 6 anak lagi. Berapa? Kenapa kamu tidak terima? Terima asalkan anakmu aku terima. Kalau begitu aku beritahu kamu sebenarnya anak-anak ini. Semua anakmu lahir tahun itu. 10 kembar. Anak-anak keluarlah. Anak-anak panggil ayah. Ayah. Rujuk lagi, rujuk lagi. Cium-cium.